Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas film yang berjudul Beverly Hills Cop. Seorang pria bernama Axel harus berhadapan dengan konspirasi besar yang melibatkan kepolisian. Dan tak hanya itu, putrinya Jen juga terancam. Bergabunglah dengan Axel yang tak hanya beraksi, tapi juga berjuang untuk melindungi orang yang paling dia cintai. Film ini bakal seru banget buat ditonton. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intro. Scene pertama memperlihatkan pemeran utama dalam film ini. Dia adalah Axel Foley, seorang polisi dari Detroit yang sudah cukup akrab dengan daerah tempat tinggalnya. Dia tiba di stadion hoki Detroit dengan wajah serius, menonton pertandingan. Temannya, Mike yang ikut menonton bersamanya cukup cerewet berbicara sepanjang waktu. Mike sebenarnya mengagumi Axel. Baginya Axel adalah inspirasi untuk menjadi polisi karena Axel adalah sosok yang karismatik. Mike sangat senang ketika Axel mengajaknya menonton hoki bersama. Tapi ternyata Axel mengajaknya bukan sekedar untuk bersantai menonton pertandingan, melainkan untuk menangkap seorang kriminal di stadion itu yang bernama Junior. Axel sebenarnya dilarang untuk menyelidiki Junior, jadi dia mengajak Mike supaya Mike yang menangkap Junior, sehingga Mike otomatis mendapat reputasi baik karena menangkapnya. Mereka pergi ke bawah stadion untuk menangkap Junior. Tapi Junior mengatakan bahwa dia sudah bertobat dan tidak pernah melakukan kejahatan lagi. Di saat itu, Axel melihat sesuatu yang mencurigakan di ruang ganti. Dia langsung menyelinap ke sana dan menemukan beberapa penjahat bersenjata bersama orang-orang yang disandra. Melihat situasi itu, Axel segera bertindak. Dia menangkap salah satu penjahat, mengambil senjatanya dan mengarahkan senjata itu ke penjahat lain. Memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata. Tak disangka salah satu polisi yang disandra malah menyerang Axel. Akibatnya para penjahat berhasil melarikan diri. Dan Axel bersama Mike mengejar mereka. Ketika para penjahat melompati pagar dan berusaha kabur dengan kuat baik, Axel dan Mike harus mencari kendaraan lain. Akhirnya mereka menggunakan traktor salju untuk mengejar. Sayangnya pengejaran ini mengakibatkan kerusakan besar di kota. Keesokan harinya Axel melaporkan para penjahat itu ke kantor polisi yang mendapat tepuk tangan dari teman-temannya. Tapi wakil kepala polisi Jeffrey tidak senang dengan tindakannya. Jeffrey akhirnya dicopot oleh komisaris polisi karena kekacauan yang terjadi di kota. Menurut Jeffrey, perilaku Axel tidak bisa ditoleransi dan bisa menyebabkan Axel kehilangan rencananya. Jeffrey juga mengatakan bahwa dia sudah mengajukan pensiun demi membela Axel, yang artinya tidak ada lagi orang yang melindungi dan menjelaskan tindakan Axel di masa depan. Dia juga menyarankan Axel untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, khususnya putrinya Jen yang tinggal di Los Angeles. Jen, anak perempuan Axel, adalah seorang pengacara di Los Angeles. Dia sedang bertemu dengan seorang tahanan bernama Sam. Jen adalah pengacara pro bono, yang artinya dia tidak memungut bayaran. Dia ingin membantu Sam karena menurutnya Sam tidak bersalah dan hanya dijebak. Ternyata Sam dituduh membunuh seorang polisi. Tidak lama sebelumnya, Sam yang sedang menyelundupkan narkoboy milik pamannya, Celino, dituduh membunuh seorang polisi bernama Copeland yang sedang menyamar untuk menangkapnya. Namun menurut Sam, ada mobil datang dengan orang-orang bertopeng yang keluar dan membunuh polisi itu lalu menuduhnya. Di pengadilan, Sam tidak bisa membela diri dari banyaknya tuduhan karena bukti yang sangat kuat melawannya. Tapi Jen bersikeras meminta penyidik untuk memeriksa ulang kasus ini. Pengacara terdakwa marah karena permintaan itu seperti menuduh polisi yang menyelidiki kasus ini korup.
dan mengalihkan fokus. Namun Jane tetap pada pendiriannya. Dia meminta stafnya untuk menyelidiki dengan mobilnya. Beberapa penjahat bertopeng menyerangnya di parkiran. Mereka mengancam untuk mundur dari kasus ini dengan menggantung mobilnya di tepi gedung parkir. Untungnya, mobil Jane bisa diturunkan dengan selamat berkat bantuan polisi dan pemadam kebakaran. Jane kemudian dikunjungi oleh Billy Rosewood, seorang detektif swasta yang juga menyelidiki kasus Sam. Billy lah yang meminta Jane membantu kasus ini. Tapi dia juga meminta Jane mundur karena kasusnya sudah terlalu berbahaya. Billy tidak mau memberi kabar buruk pada Axel kalau sesuatu terjadi pada Jane. Tapi karena hubungan Axel dan Jane tidak terlalu dekat, Jane meminta Billy untuk tidak memberitahu Axel sama sekali. Billy melanggar janji itu dan menelpon Axel untuk memberitahu soal kondisi Jane. Dia bilang Jane sedang menangani kasus yang cukup berbahaya. Setelah menutup telepon, Billy melanjutkan penyelidikan di sebuah pelabuhan, di mana dia melihat aktivitas yang mencurigakan. Tapi nasib buruk menimpanya. Beberapa pria bersenjata menangkapnya. Keesokan harinya Axel tiba di Beverly Hills. Dia mencoba menelpon Billy, tapi tidak ada jawaban. Jadi dia pergi ke rumah Billy. Di depan rumah Billy, dia melihat pintu rumah sudah terbuka paksa. Dengan hati-hati dia masuk ke dalam dan menemukan beberapa orang sedang menggeledah tempat tersebut. Dia mengklaim dirinya sebagai seseorang yang dikirim untuk mengawasi pekerjaan mereka. Awalnya memang ada keraguan, tapi berkat kecerdikan Axel, kedua pria itu percaya kalau dia memang teman mereka. Axel kemudian diam-diam mengambil catatan milik Billy yang mungkin bisa digunakan untuk menemukannya. Sayangnya seorang pria lain datang dan mereka mengetahui keberadaan Axel. Axel langsung mengambil alat pemadam api terdekat dan menyemprotkan ke arah orang-orang yang baru masuk tersebut. Lalu kabur agar tidak tertangkap. Dia mencuri mobil polisi lalu lintas yang sedang berhenti di dekat situ. Para penjahat mencoba mengejarnya. Kejar-kejaran ini lagi-lagi menyebabkan kerusakan besar di kota. Axel berhasil lolos dari pengejaran, tapi dia tertangkap oleh polisi lalu lintas, yang mobilnya baru saja dia curi. Axel dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh seorang detektif bernama Bobby. Axel meminta izin untuk menelpon Taggart, kepala kepolisian Beverly Hills yang dia kenal. Tapi Bobby melarangnya. Bobby ingin tahu apa yang dilakukan Axel di rumah Billy Rosewood. Axel mencoba mengakalinya dengan mengungkit masa lalu Bobby. Salah satu hal yang dilihat Axel adalah foto Bobby sebagai pilot, dan dia menggunakan itu untuk memancing emosi Bobby. Namun untungnya Bobby tidak mudah terpancing dan usaha Axel gagal total. Merasa sulit untuk keluar dari situ, Axel memutuskan menelpon Jane. Akhirnya, setelah beberapa kali panggilan ditolak, Jane menjawab teleponnya. Axel langsung memberitahu bahwa dia punya informasi tentang Billy Rosewood. Karena itu Jane langsung datang menjemputnya. Tanpa basa-basi, Jane meminta informasi tentang Billy. Tapi Axel hanya diam sambil menatap putrinya, yang kini sudah dewasa. Jane yang merasa tidak nyaman mencoba mengabaikan kata-kata ayahnya. Bobby dan Jane ternyata pernah memiliki hubungan, sehingga suasana menjadi canggung saat mereka bertemu. Dengan bantuan Jane, Axel akhirnya bisa bertemu dengan Taggart, teman lamanya yang kini menjadi kepala departemen. Taggart menyambut Axel dengan pelukan. Di dalam kantor, Axel juga bertemu Grant, seorang polisi yang memimpin tim anti-narkotika. Dari obrolan mereka terungkap bahwa Copeland adalah bawahan Grant. Grant yakin sekali bahwa Copeland adalah polisi yang baik dan tidak mungkin terlibat dalam kejahatan. Grant terkejut saat tahu bahwa Jane, seorang yang mencoba membuktikan kesalahan Copeland, adalah putri Axel. Setelah itu Axel meyakinkan Jane untuk membantunya mencari bukti, meskipun Jane masih kesal dengan ayahnya. Akhirnya Jane setuju membantu karena bukti ini bisa membantunya memenangkan kasusnya.
Mereka tiba di lokasi terakhir sebelum Billy menghilang, yaitu tempat penyimpanan barang bukti. Dengan bantuan Jen, Axel berhasil mengelabui penjaga agar mereka diizinkan memeriksa kendaraan di sana. Mereka menemukan mobil terakhir yang digunakan Copeland sebelum dia meninggal. Saat diperiksa, mereka menemukan kamera tersembunyi tanpa kartu SD yang lebih mencurigakan. Yang lebih mencurigakan, laporan resmi polisi menyebutkan tidak ada kamera tersembunyi di sana. Mereka tidak bisa tinggal lama karena Axel menyadari ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dia mengambil alat pelacak di mobilnya dan memasangnya di bus sekolah. Dari situ dia melihat siapa yang mengikuti mereka. Ternyata yang mengikuti adalah orang-orang mencurigakan yang sebelumnya menggeledah tempat Billy. Axel dan Jen kemudian mengikuti dua orang mencurigakan itu yang berhenti di klub pribadi bernama Estron. Awalnya, Axel mencoba mengelabui resepsionis agar mereka diizinkan masuk, tapi sayangnya dia gagal. Jen turun tangan membantu dan berhasil meyakinkan resepsionis. Begitu mereka masuk dan naik ke lantai atas, mereka bertemu Grant di sana. Terungkap bahwa orang-orang yang menggeledah kantor Billy adalah bawahan Grant. Menurut Grant, mereka diperintah untuk mencari barang bukti penting yang dicuri Billy. Namun Axel tidak percaya. Bagi Axel, gaya hidup Grant terlalu mewah untuk seorang polisi. Axel yakin Grant bukan polisi yang jujur. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, Axel dan Jen memutuskan pergi. Meskipun Axel merasa menemukan titik terang di kasus ini, keterlibatan Grant. Namun, ada hal lain yang belum selesai, yaitu hubungan dengan Jen. Mereka bertengkar dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya, Jen sedang sibuk bekerja ketika asistennya memberitahu bahwa ada klien penting yang menunggunya di ruang rapat. Tapi begitu dia masuk, ternyata itu Axel lengkap dengan setelan jas. Kedatangannya jelas bukan tanpa alasan. Ternyata dia telah menyelidiki catatan yang dia dapatkan di kantor Billy Rosewood. Di catatan itu ada alamat tertulis, dan Axel sudah mengunjungi tempat tersebut. Menurutnya keamanan di lokasi tersebut terlalu ketat untuk ukuran rumah biasa di Beverly Hills. Bersambung. Axel dan Jen lalu pergi menemui Sam. Mereka yakin ada hal-hal yang masih disembunyikan Sam. Jadi mereka memutuskan untuk menemuinya sekali lagi. Tapi di perjalanan mereka diserang. Untung saja Bobby yang ternyata mengikuti mereka membantu melumpuhkan para penjahat bersenjata itu. Bobby, Axel, dan Jen kembali ke kantor polisi Beverly Hills dan dimarahi oleh target karena menyebabkan kekacauan di jalanan. Axel menunjukkan bukti yang dia temukan yang mengindikasi bahwa Grant dan Copeland terlibat dalam kasus ini. Namun target merasa Axel terlalu gegabah menuduh polisi tanpa bukti kuat, sehingga dia mengusir Axel. Dia juga memanggil Bobby dan menahan rencananya agar Bobby tidak ikut campur dalam kasus ini. Di luar, Jen menunggu dengan cemas. Axel mencoba meyakinkan Jen bahwa dengan semakin banyaknya ancaman yang mereka hadapi, semakin jelas bahwa mereka berada di jalur yang benar. Tak lama kemudian Bobby datang memberitahu mereka bahwa dia akan membantu karena dia juga telah dibebas tugaskan tanpa menunggu lebih lama. Mereka bertiga melanjutkan penyelidikan. Jen mendapatkan informasi bahwa rumah yang diselidiki Billy dibeli oleh sebuah perusahaan misterius. Perusahaan itu ternyata telah melakukan penjualan rumah mewah selama 5 tahun terakhir. Dan Bobby menyimpulkan bahwa ini adalah cara kartel untuk mencuci uang. Axel kemudian merencanakan untuk menyusup ke rumah itu dengan berpura-pura ingin membeli rumah di sebelahnya. Ketika ada kesempatan, dia akan masuk ke rumah tersebut untuk membuat janji melihat-lihat rumah. Axel tahu siapa yang harus dihubungi dan itu adalah Sergei. Sergei membawa Axel, Jen, dan Bobby ke agen properti yang dia kenal dan mereka melihat rumah itu sambil berpura-pura tertarik. Ketika agen properti sibuk menunjukkan rumah itu kepada Jen dan Bobby, Axel diam-diam menyelinap ke rumah sebelah. Dia pergi ke garasi dan menemukan sebuah mobil dengan bekas goresan akibat tabrakan. Dia yakin bekas itu berasal dari tabrakan dengan mobil Copeland.
Axel tidak bisa tinggal lama karena dia baru menyadari ada CCTV di garasi tersebut. Oh my God, Axel. It's actually horrible. Let's get going. Got some other things to look Thank at. you. Axel kembali menunjukkan bukti yang dia dapatkan kepada yang lain. Foto mobil yang tergores dan alat pelacak sinyal. Dan alat pengacak sinyal. Menurut Jen, ini cukup untuk menjadi bukti awal di pengadilan untuk membebaskan Sam. Tapi tentu saja bagi Axel ini belum cukup. Mereka harus mendapatkan kartu SD yang dimiliki Billy. Jen terlihat tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Dia mengatakan bahwa ayahnya egois karena tindakannya bisa membahayakan mereka. Jen menuduh Axel tidak pernah benar-benar peduli kepadanya. Axel dan Bobby melanjutkan penyelidikan dengan menemui Celino, orang yang meminta Sam menjadi kurir narkoboy. Awalnya Celino tidak mau membantu mereka karena mereka berdua adalah polisi. Tapi mereka meyakinkan Celino bahwa mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkan Grant dan membebaskan Sam. Akhirnya Celino memberitahu lokasi pelabuhan tempat Grant biasanya menyelundupkan narkoboy. Jadi ketika Axel dan Bobby meninggalkan tempat Celino, pasukan Grant sudah siap menangkap mereka. Grant mengklaim menemukan narkoboy di mobil Axel, yang jelas adalah jebakan. Tapi Axel dan Bobby tidak bisa mengelaknya dan ditangkap. Grant membawa Axel ke kantor anti narkotika. Hey, I want to ask you something. Do you ever listen to the stuff that comes out on line of duty? Yes, I have been. Axel memutar otak mencari cara untuk kabur. Dia melepaskan borgolnya lalu membuka partisi ke langit-langit. Ketika Grant masuk ke ruangan, dia sangat terkejut melihat Axel sudah tidak ada. Dia melihat borgol yang terlepas dan partisi yang terbuka, lalu langsung memeriksa langit-langit. Tapi ternyata Axel tidak kabur lewat ventilasi. Dia malah bersembunyi di bawah meja menunggu kesempatan untuk menyerang Grant. Axel langsung keluar dan membebaskan Bobby. Mereka berdua lalu menyelinap keluar dari kantor polisi. Sayangnya, polisi lain menyadari mereka kabur. Sirine berbunyi dan semua polisi bersiap menangkap mereka. Axel memimpin Bobby melarikan diri melalui atap gedung. Dia sudah merencanakan untuk kabur menggunakan helikopter karena tahu Bobby adalah mantan pilot. Tapi waktu mereka mau pergi, Bobby kelihatan gugup dan panik. Grant sadar kalau Axel kabur lewat atap. Jadi dia langsung nyuruh anak buahnya siap-siap buat ngejar. Ternyata alasan Bobby gugup itu karena dia dulu pernah dikeluarkan dari tim pilot helikopter. Gara-gara pernah nabrakin helikopter ke jet pribadi. Kejadian itu bikin dia trauma dan dia jadi nggak bisa nerbangin helikopter kembali. Axel tahu soal ini dan jadi panik. Helikopternya nggak bisa terbang dengan baik, bikin Grant nggak bisa ngelacak mereka pakai radar. Akhirnya Grant nyuruh anak buahnya ngejar pakai mobil. Karena nggak terkendali, helikopter itu jatuh di lapangan golf milik orang kaya. Biar nggak dituntut, Axel bohong dan bilang kalau ada wanita yang masih terjebak di dalam helikopter. Pas si pemilik lapangan nggak lihat, Axel dan Bobby malah nyolong golf cart. Grand Theft, why not? Hey, brother, I'm gonna be real with you. Berita soal penangkapan Axel dan Bobby serta kaburnya mereka sampai ke Jen. Target ngusulin buat bikin daftar buronan untuk mereka. Tapi ini malah bikin Jen makin khawatir. Dia takut sesuatu yang buruk bakal terjadi ke ayahnya. Dan dia belum siap kehilangan Axel. Melihat Jen cemas, Target bilang kalau sebenarnya Axel peduli banget sama Jen. Cuma dia nggak tahu cara nunjukinnya. Axel dan Bobby akhirnya sampai di pelabuhan yang dikasih tahu sama Celino. Mereka menyelinap cari informasi dan akhirnya nemuin Billy Rosewood yang dikunci di gudang. Tanpa basa-basi mereka nyerbu tempat itu dan ngalahin penjaganya. Axel langsung ngebajak truk berisi narkoboy buat kabur dari pelabuhan. Di tengah jalan, Axel nelfon Jen buat ngasih tahu kalau mereka udah nemuin Billy dan dapet SD card. Tapi ternyata yang angkat bukan Jen, melainkan
Grant. Grant udah nangkep Jane dan jadikan dia sandera supaya Axel menyerahkan SD card tersebut. Axel langsung ngebut ke lokasi Jane yang dia lacak dengan bantuan temannya, Jeffrey di Detroit. Mereka tentu butuh bantuan, tapi seperti kata Bobby, mereka bertiga buronan yang lagi bawa truk penuh narkoboy, jadi nggak mungkin minta bantuan polisi. Axel akhirnya nabrakin beberapa mobil polisi biar mereka ngejar truk. Jadi kalau ada apa-apa, polisi bisa ikut bantu. Axel nabrakin truknya ke rumah tempat Grant nyekap Jane. Tanpa basa-basi, penjaga bersenjata langsung nembakin truk tersebut. Axel dan Bobby naik ke lantai atas, sementara Billy berjaga di bawah lawan para penjaga. Billy kehabisan peluru, tapi saat genting, target datang bawa shotgun buat bantu lawan kartel. Di sisi lain, Jane yang ditinggal sendirian berhasil ngebebasin tangannya dari borgol. Ngambil vas bunga dan mukul penjaga di dekatnya. Dia lalu ngambil senjata penjaga tersebut. Sementara itu Axel terus menerobos penjaga yang kayak enggak habis-habis. Dengan pistol dia berhasil ngalahin penjaga dan makin dekat ke ruangan tempat Jane ditahan. Tapi ternyata Jane udah kabur dan tersisa cuma Grant. Mereka saling todong pistol. Grant pura-pura nyerah tapi anak buahnya udah siap jebak Axel. Pas anak buahnya nembak Axel, Jane datang dan nembak salah satu penjaga. Dalam kekacauan itu, Grant ngambil pistol dan menodongkan ke Jane. Axel langsung loncat buat melindungi Jane dari tembakan Grant. Saat Grant mau nembak lagi, Bobby muncul dengan pistolnya dan nembak Grant tepat di kepala, bikin dia tewas seketika. Tak lama bantuan datang buat nangkap sisa anggota kartel, sementara Axel dibawa ke rumah sakit. Axel mulai pulih, tapi karena makanan rumah sakit gak enak, dia kabur dan malah makan di restoran dekat rumah sakit. Jane yang tahu kelakuan ayahnya langsung nyusul ke restoran itu. Di sana dia cerita kalau Grant dan beberapa kartel tewas di tempat kejadian. Sementara Sam bakal bebas berkat bukti yang mereka kumpulkan. Axel lalu minta maaf ke Jane karena selama ini mengabaikannya. Dan Jane juga minta maaf karena kurang perhatian sama perasaan ayahnya. Akhirnya hubungan mereka pun membaik dan ya film pun